Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Nurdiana dengan NIM 215221285 kelas AKS 4H. Di sini saya akan membahas mengenai tasawuf amali. Adapun pokok pembahasan dari materi ini adalah yang pertama, pengertian tasawuf amali, yang kedua, sejarah dan perkembangan tasawuf amali, yang ketiga, metode tasawuf amali, yang keempat, tokoh tasawuf amali, yang kelima, hubungan dengan ekonomi Islam. Yang pertama, membahas mengenai pengertian tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan tersebut, dan menghadap total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf amali dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan mengharap memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sejarah dan perkembangan tasawuf amali. Tasawuf amali mengalami beberapa fase, yaitu yang pertama, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Tasawuf masih berupa perilaku zuhud yang didasari rasa khauf dan masih bersifat praktis atau belum ada konsep-konsep tasawuf secara terpadu. Yang kedua, abad ke-3 Hijriah. Orang ahli ibadah sebelumnya disebut abid atau nusi. Pada abad ini disebut sebagai sufi. Yang ketiga, abad ke-4 Hijriah. Perkembangan tasawuf semakin pesat dan munculnya istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat sebagai penjelasan perbedaan ilmu lahir dan ilmu batin. Yang keempat adalah abad ke-5 Hijriah. Adanya pemacangan ajaran tasawuf sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Ghazali. Yang kelima, abad ke-6 Hijriyah, munculnya para sufi yang mengembangkan tasawuf dalam bentuk institusi tarekat yang kemudian berkembang pesat sampai sekarang. Dalam ajaran agama harus mengandung aspek lahiriah dan batiniah. Kedua aspek tersebut terpecah menjadi 4 bagian, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Yang pertama adalah syariat. Syariat yaitu amalan-amalan lahir yang biasanya dikenal sebagai rukun Islam dan segala hal yang berhubungan dengan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua adalah tarekat, yakni tata cara yang digunakan dalam syariat harus berlandaskan dalam cara yang telah digariskan dalam agama. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat merupakan keadaan yang dirasakan setelah melaksanakan peraturan tersebut. Yang keempat adalah ma'rifat, yang bisa disebut dengan tujuan yang diinginkan oleh sufi. Yang ketiga adalah metode tasawuf amali. Yang pertama al-maqamat, yakni tempat martabat seorang hamba di hadapan Allah saat dia berdiri menghadap kepadanya. Yang kedua al-ahwal, yakni keadaan spiritual yang menguasai hati. Dalam hati seseorang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah dapat saja pergi tanpa adanya usaha. Kemudian yang keempat adalah tokoh tasawuf amali. Tokoh tasawuf amali yakni Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri adalah sufi pertama yang banyak menonjolkan konsep ma'rifat. Julukan Zunnun diberikan kepadanya sehubungan dengan berbagai keramatan yang diberikan Allah kepadanya. Zunnun dalam perjalanan hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini memungkinkan baginya untuk memperoleh pengalaman yang banyak dan mendalami sejumlah ilmu. Zunnun al-Misri merupakan orang pertama yang memberikan tafsiran tentang syarat-syarat tasawuf. Walaupun ada sejumlah guru sufi sebelum Zunnun, ia orang pertama Mesir yang berbicara tentang maqamat dan ahwal. Orang yang pertama memberikan definisi tentang tauhid dengan pengertian bercorak sufistik. Ia mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran tasawuf.
Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau sejumlah penulis menyebutnya sebagai salah seorang peletak dasar-dasar tasawuf di dunia Islam. Kemudian, yang kelima adalah hubungan dengan ekonomi Islam. Perilaku produsen dalam konsep ekonomi tasawuf tidak akan memaksimumkan keuntungan sebagai motivasi dalam kegiatan produksi, karena mereka telah menempuh makom, wara, yuhud, dan qanaah. Motivasi utama mereka hanyalah Allah. Mereka memproduksi barang yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup dan ibadah kepada Allah. Kegiatan produksi bagi mereka hanyalah ekspresi ketaatan kepada perintah Allah. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Dalam pembahasan ini, saya bersumber dari Jurnal Hukum Islam dengan judul Sejarah Perkembangan Tasawuf Amali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.